Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa bedanya? Ada bedanya? Antara ridha Allah dengan surga ada bedanya? Enggak ada bedanya. Ridha Allah otomatis surga, surga otomatis ridha Allah. Ada enggak orang masuk surga tapi Allah marah-marah sama dia? Dimurkai oleh Allah tapi dimasukkan? Ya enggak mungkin. Siapapun yang dimurkai oleh Allah tidak diridhai Allah pasti dimasukkan ke neraka. Yang dimasukkan ke surga pasti diridhai oleh Allah. Ya. Ini torekot-torekot sufia, torekot-torekot apa itu sok-sokan. Wah, saya nggak butuh surga, saya cuma butuh ridha Allah. Ini sok-sokan, sombong, takabur. Nabi pengen surga apa tidak? Pengen, sampai nangis-nangis beliau minta surga. Sampai nangis-nangis beliau minta dilindungi dari neraka. Padahal sedang imamin sholat. Sedang imamin sholat. Sholat apa? Sholat gerhana. Sedang mengimami sholat gerhana. Tiba-tiba Nabi maju. Sedang mengimami sholat, tiba-tiba Nabi maju. Gitu. Habis itu beliau mundur ketakutan. Ibu tahu kenapa Nabi sedang sholat maju? Karena Allah detik itu menampakkan kepada Nabi setangkai buah surga. Itu baru setangkai buah. Gimana bidadarinya, gimana gedung megahnya, gimana pemandangannya. Itu Nabi, manusia yang paling zuhud terhadap dunia ini. Sementara Nabi pernah didatangi, ditawari kunci-kunci perbendaharaan dunia. Minta diambil, minta diraih. Seandainya beliau mau, maka beliau menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Fir'aun kalah, Nabi Sulaiman kalah, Buhtanasir kalah, yang paling berkuasa di muka bumi ini. Sementara beliau tetap Nabi, tetap Rasul, tetap paling mulia. Dan tidak mengurangi kemuliaan beliau. Tapi beliau nggak mau. Beliau nggak berpikiran, ya lumayan nih buat modal dakwah, buat dana dakwah. Nggak. Sementara begitu melihat surga, padahal cuman setangkai buah surga, beliau nggak bisa nahan diri. Beliau maju, ingin mengambilnya, ingin meraihnya. Tiba-tiba pemandangan itu diganti oleh Allah menjadi neraka api. Beliau langsung mundur ketakutan. Oke. Maka orang yang tidak minta surga, cuman minta ridha Allah, membedakan antara ridha Allah dengan surga, sombong, takabur, sok-sokan, kemelinti, apalagi ya, belagu, apalagi iya, merasa lebih hebat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi nggak takut neraka. Katanya Rabi'ah al-Adawiyah, saya nggak yakin Rabi'ah al-Adawiyah sampai mengucapkan seperti itu. Kalau aku selama ini menyembah engkau ya Allah karena aku takut nerakamu, masukkan aku ke nerakamu. Karena aku menyembah engkau bukan karena takut nerakamu, takut kepada engkau doang. Ini berarti membedakan antara murka Allah dengan neraka. Murka Allah adalah neraka, neraka adalah murka Allah. Ya. Apakah kalau memasuki 1 Ramadan kita harus mandi junub sebelum sholat subuh untuk persiapan puasa? Tidak. Kecuali memang dalam keadaan junub. Bersih dari haid misalnya, habis jima misalnya. Kalau tidak, enggak. Bahkan pernah Nabi dalam keadaan junub mandi setelah sahur, mandi setelah subuh. Sudah masuk waktu subuh, beliau baru mandi, lalu ke masjid, lalu mengimami sholat subuh. Berarti kan sudah masuk waktu subuh, baru mandi junub, nggak masalah. Karena puasa dalam keadaan junub
nggak masalah. Yang masalah itu dalam keadaan junub apa? Sholat, tawaf, sa'i, ya. Adapun puasa nggak masalah. Apabila kita salat tarawih di rumah, apakah pelaksanaannya sesudah salat isya kita langsung salat tarawih? Iya, sama. Harus salat isya dulu. Setelah itu, ya zikir seperti biasa, ba'diyah isya, silahkan tarawih. Kalau mau tengah malam, silahkan. Mau sepertiga malam akhir, lebih bagus. Cuman tidak dapat keutamaan sholat semalam suntuk, sepanjang malam. Karena Nabi mengatakan, barang siapa yang sholat qiyamul lail, sholat tarawih plus witir bersama imam di masjid, maka fahuwa ka qiyami lailatin, maka dia mendapatkan keutamaan seolah sholat sepanjang malam. Syaratnya bersama imam. Ya, enggak, dengan imam kan, dengan imam di masjid, dengan imam di masjid. Di rumah ya tidak. Bolehkah? Ya boleh. Sah, berpahala. Cuman kehilangan tadi sholat sepanjang malam. Jika lagi tidak enak badan atau tidak ada kendaraan, apakah boleh sholat di samping rumah yang depannya ada kuburan dan hanya ada dibatasi dengan tembok masjid? Kalau ada batasannya nggak masalah. Walaupun dekat sekali, taruhlah cuman 1 meter. Tetapi setengah meter ke sana kuburan, setengah meter ke sini masjid atau rumah kita. Ada batasannya. Tembok, pagar misalnya, atau jalan setapak misalnya, atau ke kali, walaupun kali kecil misalnya. Intinya harus dibatasi. Apa hukum sholat tarawih 4-4-3? Sunnah. Justru ini ucapan Aisyah ya. Yang Aisyah mengatakan Rasul sholat malam tidak pernah lebih dari 11, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Jangan kalian tanyakan bagaimana panjangnya, jangan kalian tanyakan bagaimana bagusnya. Beliau sholat 4-4-3. Bolehkah 2-2-2-3? Boleh. Bolehkah 2-2-2-2-1? Boleh. Ada, bahkan Syekh Albani membawakan beberapa riwayat. Ada 8, kemudian langsung 8, kemudian 3, kemudian 6, 2, 3. Banyak sekali. Intinya jangan lebih dari 11. Apakah orang yang melakukan bid'ah bisa masuk surga? Tergantung bid'ah yang mana. Kalau mau fasikah, insya Allah. Kalau mau kafirah, tidak. Kan bid'ah dibagi 2. Bid'ah dalam hal ibadah, usolli, tahlilan, muludan, dan seterusnya, ini fasik. Ini masih ada harapan ampun. Nah, yang kedua, bid'ah mukafirah. Bid'ah yang bisa bikin orang jadi kafir. Biasanya di mana itunya? Bid'ahnya di mana? Di hati. Di keyakinan. Meyakini bahwa Rasulullah bukan Nabi terakhir. Bid'ah kan? Kekal di neraka selama-lamanya. Meyakini bahwa malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Abu Jahal, Abu Lahab begitu meyakini. Meyakini bahwa Allah punya anak. Meyakini bahwa selain Allah ada yang bisa menurunkan hujan, ada yang bisa memberikan rezeki. Bid'ah mukafirah seperti ini kekal di neraka. Ya. Bagaimana sikap kita jika ikut sholat subuh di masjid yang ada kunutnya? Nggak masalah. Nggak masalah. Ketika mereka kunut, kita tidak usah ngangkat tangan. Tidak usah amin-amin. Ya. Nggak masalah.
Ketika kita sudah sholat tarawih 11 rakaat berjamaah di masjid, sesudah sholat isya, ketika kita ingin beriktikaf, apakah kita boleh untuk sholat tahajud? Kalau sholat lagi ya berarti lebih dari 11. Kan sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir itu sama sholat malam. Yang genap namanya tahajud atau tarawih, yang ganjil namanya witir. Ya. Seandainya boleh lebih dari 11, ucapan Aisyah ini dikemanain gitu ya. Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ucapan Aisyah ini dikemanain coba? Apa ia ditolak? Sementara para sahabat pada dengar ucapan Aisyah semuanya diem semua. Artinya para sahabat setuju dengan ucapan Aisyah bahwa Nabi sholat malam tidak pernah lebih dari 11. Atau bodoh-bodohan ini aja lah, selamat-selamatan aja lah. Taruhlah banyak ulama yang lebih dari 11. Kita berpegang dengan ucapan Aisyah, Nabi tidak pernah lebih dari 11. Mana yang lebih menenteramkan hati? Ikut ulama apa ikut Nabi? Ya tentu ikut Nabi. Enggak perlu sholat malam lagi dong, Ustaz? Enggak perlu. Kecuali sholat tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid, sholat sunat wudu, ya kan? Mungkin kita ada rencana dunia, sholat istikharah, sholat hajat hadisnya dhaif, sholat hajat hadisnya dhaif. Sholat tasbih diperselisihkan, ya, diperselisihkan. Saya tidak bisa menjawab dengan bagus. Sholat tasbih ini diperselisihkan. Yang tidak diperselisihkan ya sholat istikharah. Misalnya ibu mau buka toko kue, ya kan? Sholat istikharah. Loh, saya nggak ragu kok. Saya yakin, saya mantep. Dan pilihan cuma satu, toko kue. Bukan kue apa sembako ya? Bingung. Istikharah. Enggak. Walaupun pilihan cuma satu, mantep, nggak ada pilihan kedua, tetap disunahkan sholat istikharah. Kenapa? Karena kita nggak tahu akhirnya baik apa buruk, hanya Allah yang tahu. Walaupun rencana kita cuma satu, tetap kita disunahkan sholat istikharah. Karena itu kan urusan dunia, kecuali urusan akhirat, ya. Ibu barangkali ada yang belum pakai jilbab, mau pakai jilbab, istikharah dulu, ya. Mau pakai jilbab, istikharah dulu, ya. Ya nggak boleh, wajib, ya. Nah, untuk urusan dunia hanya Allah yang tahu itu baik apa buruk. Makanya kita sholat istikharah. Bagaimana ketika keluar flek kemudian habis itu bersih, apakah sholat dan berpuasa? Iya, ketika bersih kata Nabi sudah seperti seputih kapas, artinya betul-betul nggak ada flek sama sekali, maka itu sudah bersih dari haid. Maka segera mandi junub, segera sholat, segera saum. Kalau sholat tanpa usolli, niatnya bagaimana? Niat itu di lisan apa di hati? Di hati. Setiap hari ibu suka niat nggak? Apa gitu? Pasti kan? Nyapu ngepel masak sayur lodeh kan semuanya niat kan? Ke pasar beli sop-sopan, ya? Apa iya? Saya mau ke pasar, saya mau beli sop-sopan campur tetelan. Apa iya begitu? Ya cukup di hati saja. Apalagi ini sama Allah, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Sama suami barangkali ngapain ke pasar? Ini mau beli sop-sopan. Suami kan nggak tahu hati kita. Allah tahu hati kita. Maghrib, isya, qashar, jamak, cukup niatkan di hati. Dan tidak perlu ngasih tahu Allah. Tidak perlu ngasih tahu Allah. Allah maghrib ini ya Allah ya. Ya Allah 3 rakaat ini maghrib. Makmum ya Allah ya. Ya Allah tahu kalau di belakang ya makmum.
Kalau di depan sendirian imam, ini pakai disebut ada makmumat lillahi ta'ala. Dan itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul dan para sahabat tidak kenal lafaz-lafaz seperti itu. Saat ini banyak orang berdemo dengan bertakbir selawatan ketika berdemo. Apakah mereka justru iya, bertakbir tentu berpahala, baca sholat berpahala. Ketika dilakukan sambil melakukan kesalahan, ya jadi dosa. Ya, apalagi bikin macet. Kita nggak tahu ada orang yang serangan jantung, mau cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, dibikin macet oleh kita atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ibu mungkin tahu ya, demo pertama dalam Islam apa? Demo pertama dalam dunia Islam itu menghasilkan apa? Menghasilkan terbunuhnya manusia terbaik saat itu. Manusia terbaik nomor 3 di umat ini, Utsman bin Affan, menantu Nabi 2 kali. Beliau terbunuh gara-gara diawali oleh demo. Berarti demo ini sunnah hasanah apa sunnah sayyi'ah? Sunnah yang baik apa sunnah yang buruk? Sunnah yang buruk. Sunnah yang buruk. Masa baik menghasilkan terbunuhnya Utsman? Ya. Kita berpegang sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Jika pemimpinmu zalim, pemimpinmu korup, pemimpinmu kurang ajar, diktator, maka bersabarlah, mintalah kepada Allah, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Kewajiban kalian terhadap pemimpin itu laksanakan. Bayar ini, bayar itu, sabar, jangan caci maki. Adapun hak kalian jangan minta kepada pemimpin itu, orang zalim, korup, fajir, mintalah kepada Allah. Ini nggak diamalkan oleh kaum kita. Padahal ketika kita sedang dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang kejam, yang fajir, yang ahli maksiat, Allah sedang menunggu-nunggu. Allah sedang menunggu-nunggu doa kita. Maka kita pakai sedang ditunggu-tunggu. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Mintalah saja kepadaku, kepada Allah, apa yang menjadi keinginan kalian. Ya. Kalau ibu nggak usah demo, nggak usah ke Monas, nggak usah teriak-teriak, cukup di sepertiga malam. Ya Allah, gantilah yang lebih baik. Ya Allah, gantilah yang lebih baik. Ya, insya Allah dikabulkan. Ini bukannya berdoa meminta, malah teriak-teriak, caci maki, menghujat, malah kadang berita bohong kita ikut menyebarluaskan. Ya. Bagaimana hukum berbekam atau fasdu saat berpuasa? Nabi pernah berbekam ketika berpuasa, artinya tidak membatalkan puasa, termasuk fasdu. Ya, boleh dan tidak membatalkan. Habis? Kalau habis kita habis ya? Oh ada, silakan. Saya pernah suatu kajian di TV ya. Jadi di situ tuh ada seseorang laki-laki yang dia bisa nyata. Dia tadinya tuh kayak ke perempuan gitu. Satu hari itu ibunya meninggal. Si laki-laki ini dia punya usaha itu salon, Ustaz. Yeah. Nah, dia bermimpi itu dia itu melihat ibunya itu minta tolong karena banyak api-api gitu, Ustaz. Jadi ibunya itu berteriak itu minta api. Nah, pada saat itu dia
bercerita dengan seorang ustadz kan, dia bilang, Ustadz, apakah itu yang melihat neraka? Dia bilang gitu. Terus ibunya tuh meminta tolong bahwa anaknya semasa hidup itu tidak berkepribadian sebagai laki-laki, karena dia bekerja di suatu salon dan dia kebanyakan tuh dengan wanita gitu, dan hidupnya tuh memang kayak wanita gitu. Pada saat dia ibunya meninggal dan dia bermimpi itu, dia banyak melihat api itu gimana? Apakah dia melihat neraka atau gimana? Dan setelah dia bangun, memang dia langsung sadar Ustaz. Pada saat itu dia langsung bertobat dan dia tidak lagi berkepribadian sebagai wanita ya. Jadi dia merasa sedih banget karena ibunya waktu semasa itu bilang, kamu pakai ini dong, kamu yang sudah normal, kamu ke masjid, kamu, dia nggak menghiraukan ibunya. Tapi setelah mimpi itu Ustaz, dia langsung ya mungkin itu yang namanya hidayah ya Ustaz. Yeah. Dan apakah itu yang mimpi itu tadi kan Ustaz bilang tidak ada yang pernah melihat surga dan neraka. Yeah. Dalam mimpinya dia itu apakah dia memang melihat neraka? Habis itu memang dia langsung taubat Ustaz, dia tidak mau lagi karena dia kasihan sama ibunya, minta tolong. Ya. Kalau yang dia lihat itu betul-betul neraka, berarti hadis tadi batal. Hadis tadi batal dong. Kita mau batalkan hadis apa batalkan cerita itu? Iya. Kita nggak percaya hadis, kufur. Kita nggak percaya cerita itu, kufur nggak? Enggak. Kita nggak wajib percaya dengan cerita siapapun. Yang wajib percaya adalah sabda Nabi. Ya. Karena berita yang datang kepada kita bisa benar, bisa salah. Adapun sabda Nabi nggak mungkin salah. Ya. Bahwa dia akhirnya mendapat hidayah dari mimpi itu, alhamdulillah. Tapi jangan kemudian melawan hadis. Ya. Banyak ibu-ibu yang pelesiran makan-makan setelah kajian tanpa izin suami. Apakah ini berdosa? Kalau tanpa izin dan suami melarang, ya jelas berdosa. Jelas berdosa. Tetapi tidak cerita kan bukan berarti bohong, bukan berarti ini kan. Nah, kecuali suami memang dari awal, pokoknya kalau kamu habis ngaji makan-makan, aku nggak ridho. Jelas dosa. Tapi kalau diam saja, ya, apalagi memang ada tanda, ada korina bahwa diperbolehkan, ya nggak masalah. Terbaik tentu izin. Ya. Nanti makan-makan bang ya, habis ngaji gitu. Di oh ya, yang terbaik izin. Bolehkah berenang saat sedang berpuasa? Nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Ya, boleh. Jika dikhawatirkan nelen air, ya jangan. Ya, jangan. Hukum asalnya tentu boleh. Iya. Jadi ada suami istri kan sudah menikah 17 tahun. Jadi waktu dari awal pernikahan sampai kira-kira 12 tahun lebih, artinya kerja dibesar sama istrinya. Nah setelah di atas 12 tahun, karena istrinya kerja juga dan tidak banyak menghasilkan uang, mulai suaminya itu cemburu gitu saja. Akhirnya membatasi istrinya kalau pergi kemana-mana harus izin. Padahal dulu tidak pernah kayak gitu. Jadi dia maunya istrinya laporan, lagi ngapain laporan, lagi gimana laporan, dan masuk ke bisnis dia. Akhirnya istrinya ini gerak, lalu mengatakan lah kemarin mana aja gitu kan, kemarin tidak ada masalah, kenapa sekarang jadi masalah? Dan jadi istrinya merasa berat seperti itu. Nah itu bagaimana sikapnya hal seperti itu? Karena waktu lagi di awal pernikahan, suaminya cuek-cuek aja. Sekarang mulai mengontrol handphone sampai dicek semua sendiri. Jadi dia merasa terkenal istri itu. Apakah suami cemburu kepada istrinya salah?
Tidak salah. Yang paling cemburu, laki-laki yang paling pencemburu di muka bumi ini siapa? Rasulullah SAW. Laki-laki itu semakin pencemburu semakin mulia. Gitu. Oleh karena itu justru kesalahan dia di awal, bukan di akhir. Kesalahan suami ini di awal. Kenapa dari awal nggak ngecek-ngecek handphone, nggak bentar-bentar nanya kamu sama, mestinya dari awal. Nah ini telat, ya nggak apa-apa, lebih baik telat kan daripada nggak sama sekali. Ya. Bagus, harus dicek, harus ditanya, gitu. Sekarang begini, kamu nggak usah kerja, di rumah saja, aku yang kerja. Kamu harus sabar dengan gajiku yang kecil. Harus ditaati apa tidak? Harus. Walaupun kalau istrinya ini kerja bisa bergaji puluhan juta, suaminya cuman 7 juta misalnya, 6 juta, dia wajib sabar. Ya. Ada yang bilang salat tarawih yang rakaatnya 23, sedangkan salat yang 11 rakaat namanya salat qiyam Ramadan. Enggak keliru ya. Qiyam Ramadan, qiyamul lail, tahajud, witir, semuanya sama. Coba ucapan Aisyah tadi. Mazada Rasulullah ala ihda asrata rakaatan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11. Baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Ini menunjukkan Ramadan dan luar Ramadan sama. Hanya bedanya untuk Ramadan tahajudnya boleh sebelum, untuk Ramadan tahajudnya boleh sebelum tidur. Cuman kalau karena sebelum tidur bukan tahajud lagi namanya, jadi tarawih genap. Kalau tidur dulu namanya tahajud. Tahajjada ya tahajjadu tahajudan, itu kan bangun dari tidur. Apakah boleh seorang istri mengajukan syarat perihal harta jika suami ingin poligami? Syarat perihal harta maksudnya gimana? Harus dinikahi, harus adil gitu? Ya nggak usah minta, memang wajib. Seorang suami wajib adil dalam hal harta, dalam hal nafkah, dalam hal giliran, tidak dalam hal kasih sayang. Adapun hati nggak bisa. Jangankan kita, Rasul aja nggak bisa. Ya, para sahabat tahu istri beliau yang paling beliau cintai siapa, para sahabat tahu. Ya, nggak masalah. Yang penting nafkahnya adil, gilirannya adil. Gitu. Oleh karena itu para sahabat hampir setiap kali memberikan hadiah kepada Nabi, makanan apa, itu selalu pas giliran Aisyah. Karena para sahabat tahu siapa yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika beliau sakit keras, yang akhirnya beliau wafat, itu setiap hari beliau nanya, besok aku giliran siapa? Besok aku giliran istri yang mana? Besok aku giliran yang mana? Selalu nanya. Begitu sampai giliran Aisyah, nggak nanya-nanya lagi. Nggak nanya-nanya lagi. Ini menunjukkan yang paling besar di hati beliau Aisyah. Nggak masalah kalau masalah hati. Dari segi pahala, apakah perempuan lebih baik sholat tarawih di masjid dibandingkan sholat tarawih sendiri di rumah? Tergantung keadaan. Kalau ada fitnah, lebih baik di rumah. Kalau nggak ada fitnah, taruhlah dekat sekali, ya kan? Hanya tinggal melangkah dari rumah ke masjid, tutup aurat, ya. Di masjid mendapatkan sholat sepanjang malam. Wallahu a'lam. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.